Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ada dalam ungkapan masyarakat kita, misalnya di tengah masyarakat Jawa Barat atau masyarakat Sunda, ada ungkapan hirup kumaha amalana. Kalau orang Arab menyebut al jaza ala jinsil amal. Bahkan di dalam Al-Quran, dalam surat Ar-Rahman itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi orang yang berbuat ihsan atau yang baik kecuali kebaikan juga. Di orang nanam kelapa misalnya ini nggak mungkin tumbuh rambutan. Nanam kelapa ya kelapa yang tumbuh. Nah misalnya Bu Ilis Siti Rahmah sekarang ini sedang berjuang menuntut hak-haknya, maka nanti balasnya ya sesuai dengan kegigihannya, dan itu sudah dikukuhkan oleh Allah dalam kehidupan di alam ini atau kehidupan di dunia ini. Bahkan dalam teman kita yang berkeyakinan katakanlah beragama Hindu gitu, ada mengenal istilah karma. Di seseorang itu tergantung kepada karma baik atau karma buruk, ya kan? Nah dalam Islam ditingkatkan lagi, untuk menilai segala sesuatu itu orang harus berdasarkan kepada prinsip-prinsip materi. Tidak boleh berpikir atau langsung tiba-tiba mengatakan itu kehendak Tuhan. Itu nggak boleh. Misalnya nih, terjadi banjir di daerah kita. Banyak rumah yang hanyut atau tenggelam. Atau terjadi gempa bumi, terjadi tsunami. Itu nggak boleh bilang, oh Allah marah. Padahal itu mungkin desa itu ya desa orang Islam gitu kan, yang nggak tahu urusan, tiba-tiba desanya hancur, itu dia dimarahi Allah gitu. Jadi itu tidak Islami cara berpikir itu. Kayak di Aceh beberapa tahun lalu nih tsunami, mati banyak gitu. Terus tiba-tiba khatib di atas mimbar nih, Allah sudah marah kepada manusia, dikasih tsunami gitu. Orang-orang sana kan bilang di Jakarta lebih banyak lagi orang berdosa gitu. Kenapa nggak dikasih itu kan? Nah ini guna berpikir seperti ini kita pakai supaya menilai persoalan Yusuf Mansur ini kita lebih fair dan enak. Misalnya ya, ini soal nama baik. Nama baik itu ya harus dipelihara dan dijaga. Nggak ada orang yang ikhlas nama baiknya rusak gitu. Karena itu seorang pelaku kejahatan sekalipun ingin supaya dia tetap dicatat sebagai orang baik. Karena kebaikan itu nanti juga menjadi kebanggaan. Menjadi kebanggaan bagi anak dan cucu-cucu kita. Dia ingin dikenang, kalau dia ingin berbuat baik, ada contoh. Oleh leluhur saya dulu tuh orang-orang baik. Pemirsa mungkin pernah menonton kemarin itu ketika pelantikan anggota DPR RI. Anggota DPR, MPR, DPD. Coba lihat tuh, beberapa anggota itu menyebut, oh saya sih rasa kembali ke rumah. Kenapa? Karena Bapak Serlu itu tahun-tahun 70-an itu juga anggota DPR. Maka saya sekarang menapak tilasi keberhasilan Bapak saya aja. Jadi ada spirit kepada anaknya. Tapi kalau ditinggalkan dia dalam keadaan bapaknya pergi dengan nama buruk, misalnya penipu, perampas orang, ya kan? Nah itu keluarganya nanti itu menderita sepanjang hidupnya. Kalau seruan kita ini didengar oleh Yusuf Mansur, kita nggak tahu bagaimana dia menyikapinya. Mungkin dia ya bodoh amat gitu kan. Yang penting duit gua banyak. Dia bisa saja itu mengelabui atau berkelit dari keputusan hukum gitu. Dia bisa berkelit, tapi sudah
kalimatun sawa atau al-ittifaq fi jami' al-mujtama gitu. Orang udah sepakat, masyarakat ini bahwa mengatakan Yusuf Mansur itu cenderung memperdaya, bahkan menipu orang-orang yang pernah mau jujur kepadanya. Yang paling tidak itu orang-orang yang akan menyumpahi Yusuf Mansur itu, yang pertama, itu mungkin ada 250 jemaah masjid di kota wisata. Itu sumpah aja isinya itu. Yang kedua, itu ada 10.000 orang-orang yang ikut paket umrah merdeka. 10.000. Yang tergabung dalam Paytrend, dia telah menyetorkan uangnya 10 juta, 3,5 juta untuk umrah. Kalau ditanya orang, udah pulang umrah haji? Boro-boro pulang, berangkat aja belum. Itu udah berlalu tuh 12 tahun. Yusuf Mansur juga udah lupa uangnya, mungkin maafin aja deh gitu. Terus yang kan nggak berhenti-berhenti kali ya. Itu TKW Hong Kong yang meninggalkan anak dan keluarganya di kampung demi perubahan nasib. Datanglah Yusuf Mansur ke situ. Ayo simpan uangnya untuk tabung tanah. Nanti kalau keluarga kamu pulang, anak-anakmu nanti bisa sekolah sampai ke perguruan tinggi free. Begitu orang pulang, apa yang dia lakukan gitu? Dia usir orang. Terus kasus-kasusnya yang nggak pernah habis. Saya dengar kasus nggak selesai itu. Apa kisah Al-Mansur lah, perumahan gitu. Dan banyak sekali kasus yang melibatkan Yusuf Mansur. Tapi seperti orang Yusuf Mansur ini otaknya kayak otak Yahudi gitu. Lolos terus dia gitu. Dia nggak peduli itu orang mau menderita, mau susah. Pokoknya dia bilang nanti berpura-pura lah dia sebagai penipu di hadapan Allah gitu. Lu udah tahu Cuk? Udah ya Allah. Kenapa lu nggak diundang-undang lagi untuk ceramah? Itu ya Allah, para YouTuber tuh jelek-jelekin aneh. Lu mau duit Cuk? Mau ya Allah. Mau duit berapa lu? Mau 150 triliun ya Allah. Mintanya nggak tanggung nih. 150 triliun ya Allah. Buat apa Cuk? Buat resort ya Allah. Itu segi dialog itu hukumnya syirik itu. Mana ada suara Khalik bersuara kepada makhluk sama seperti suara makhluk. Nggak ada. Itu udah ketahui Yusuf Mansur itu berbohong atas nama Tuhan. Sama nih cerita-cerita orang Yahudi yang merubah-rubah isi Alkitab, nanti dia berdebat dengan Nabi. Maka ditudinglah orang-orang Yahudi itu oleh Allah, yuharrifunal kalima an mawadi'ihi. Dia merubah-rubah kalimat-kalimat Allah itu dari tempatnya, maksudnya nggak begitu. Seperti cerita Yusuf Mansur ini. Terus dia malu nggak? Ya nggak tahu juga. Tapi yang jelas masyarakat meyakini sekarang tuh bahwa dia tuh memang orang yang suka menipu. Kalau dalam bahasa Arab ini disebut dengan, kalau menipu itu kan kadzaba ya. Kadzaba yakdzibu kadzban. Kalau nipunya nggak ketulungan lagi, kadzab atau kadzaba yukadzibu, gitu kan? Kadzab atau takdzib. Jadi kalau penipu ulung itu disebut juga dengan Abul Kadzab. Nah, sebenarnya disebut dengan Abul Kadzab ini, penipu. Sama lah kalau kita manggil setan, kan bahasa orang Arab menimbulnya syaitan, itu kan? Kalau benar-benar setan ini, nah, itu dipanggil dengan tuh setan apalah namanya itu, dipanggil dengan asyayatin, itu dipanggil dengan asyayatin, ya kan? Kalau setannya setan, orang Arab memanggilnya astanus syayatin, setannya setan gitu. Kalau nipunya nipu Yusuf Mansur ini, enteng aja dia ngomong, disaksikan oleh jutaan orang, aneh punya 9.000 rumah tahfiz, dia sebut dari negara-negara gitu. Dia nggak tahu orang-orang di negara yang dia sebut itu orang tahu betul, lebih tahu dari dia gitu. Dia sebut nih, di Jepang ada rumah tahfiz. Orang kalau mau belajar Quran ngapain ke Jepang?
Itu dia sebut di Kairo. Anak-anak Indonesia ribuan di Kairo gitu. Nggak ada satu pun rumah tahfiznya. Jadi profesor kita perlu nama baik. Kemudian berbuat baik pasti akan mendatangkan kebaikan. Dia orang berbuat baik pasti mendatangkan kebaikan. Baik kebaikan kepada dirinya maupun kepada anak dan keturunannya. Dari mana kebaikan itu ya? Dari mana-mana saja. Ya. Jadi ini yang perlu kita jaga gitu. Tapi kalau setiap orang dah menuding, Anda penipu gitu. Kalau satu orang mungkin masih bisa dibalas. Kalau 1000 orang masih bisa di masa bodoh. Kalau udah jutaan orang, gimana itu? Nah, Mansur sekarang ini sedang menghadapi problem ini. Dia boleh di pengadilan dia mungkin menang. Gitu. Aneh menang gitu kan. Terus warung steak and shake-nya gimana? Bisa nggak dia bertanggungjawabkan? Oh, warung steak and shake itu untuk membangun rumah tahfiz. Bukti rumah tahfiznya bergelimpangan. Jadi ya tipu demi tipu ini ujung-ujungnya nanti itu ya akan membuka semua rahasia. Karena tidak ada orang yang bisa ditipu terus-menerus sepanjang waktu. Kata orang, Anda bisa menipu orang di suatu waktu, tapi Anda tidak mungkin bisa menipu orang selamanya karena akan timbul kesadarannya. Nah, umat Islam sekarang itu sudah sadar. Cerita-cerita yang dibawa oleh Yusuf Mansur itu cerita bohong, cerita dongeng, cerita dusta gitu. Lalu di ujung cerita dusta itu nanti dia meraup uang dari jamaah, dia buatlah cerita dan dia bangun bisnis yang real. Di antara yang digugat orang sekarang inilah warung steak and shake yang bertebaran khususnya di Pulau Jawa, yang jumlahnya mungkin ya 200, kita nggak tahu lah. Ini kalau tidak dihentikan, nanti ini setiap pojok itu ada simbol kedustaan gitu, dengan berdirinya warung steak and shake. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.